Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Kawan-kawan sekalian, soal dinamika capres cawapres ya, di politik capres dan cawapres di Pilpres 2024 yang akan datang, kini semakin hari semakin dekat dengan pemilu atau pilpres, dinamikanya semakin tinggi, di mana kita tahu bahwa pasangan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar adalah satu pasangan yang baru, satu-satunya yang lengkap memiliki Anies yang memiliki cawapres, sementara Ganjar dan Prabowo hingga hari ini masih saling intip, belum ada cawapres yang jelas siapa yang mereka tunjuk sebagai pendamping mereka sebagai cawapres mereka. Nah, di satu sisi bahwa ada sebagaimana kita ketahui bahwa kita disodorkan oleh berbagai informasi dari lembaga-lembaga survei bahwa Anies Rashid Baswedan ketika belum berpasangan dengan Muhaimin Iskandar dari PKB, Ketua Umum PKB, itu seakan-akan agak sulit untuk masuk ke Jawa Timur dan mendapat dukungan rakyat Jawa Timur maupun Jawa Tengah, terutama di kalangan Nahdliyin. Itu yang kita disodorkan oleh lembaga-lembaga survei. Apakah itu fiksi atau fakta kita tidak tahu. Tetapi yang pasti bahwa sebelum ada pemasangan ya Caimin sebagai cawapresnya Anies juga sudah keluar masuk di Jawa Timur bersama para kiai-kiai, ketemu para kiai-kiai pimpinan pondok pesantren besar, termasuk juga para relawan juga bekerja keras. Kemudian di Jawa Tengah juga seperti itu. Dan misalnya kita di Jawa Tengah kita dikatakan bahwa Anies di Jawa Tengah rendah, tapi ternyata ketika ada kegiatan puluhan ribu orang berbondong-bondong menyambutnya. Salah satunya misalnya di Salatiga, Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu misalnya. Demikian juga di tempat-tempat yang lain di Jawa Timur juga seperti itu. Nah, di Madura atau di daerah Tapal Kuda dan lain sebagainya. Nah, tetapi walaupun begitu, Anies kemudian menjatuhkan pilihan kepada Caimin sebagai cawapresnya, di mana Caimin adalah ketua umum PKB dan PKB merupakan partai yang dilahirkan Nahdlatul Ulama, dan Caimin sendiri adalah cucu dari seorang pendiri Nahdlatul Ulama, dan dia adalah memiliki gen Nahdlatul Ulama yang lahir bahkan sebelum lahir. Nah, oleh karena itu, dan PKB selama ini mendapatkan dukungan yang sangat mayoritas dari Nahdliyin ya. Jadi PKB boleh dikatakan sebagai partainya Nahdliyin ya. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, dicoba ketika sudah 2 minggu dideklarasikan sebagai cawapresnya Anies Rashid Baswedan, ada sebuah lembaga survei, walaupun sebetulnya lembaga-lembaga survei ini kita sepenuhnya tidak percaya ya. Tidak percaya data-data mereka karena kita tidak tahu siapa yang biayai mereka bekerja untuk siapa, terutama lembaga-lembaga survei yang sudah berafiliasi misalnya dengan Ganjar, dengan Prabowo ya. Nah, ya, tidak ada yang independen karena mereka dibiayai oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan, oligarki yang berpihak kepada Ganjar kah, kepada Prabowo kah, kepada Anies kah misalnya. Nah, walaupun demikian kawan-kawan sekalian, karena ini sudah dimuat di berbagai media, kita coba potret atau membacakan hasil survei dari sebuah lembaga yang mengatakan bahwa Anies Rashid Baswedan bersama Muhaimin Iskandar setelah dideklarasikan oleh PKB, warga Nahdliyin berbondong-bondong kemudian meninggalkan terutama Jawa Timur ya, meninggalkan Ganjar dan Prabowo dan memberi dukungan terhadap pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar. Itulah potret awal, dan itu baru sekitar 1 minggu lebih atau 2 minggu lebih. Jadi dianggap bahwa ke depan akan semakin tinggi terus dukungan pergeseran warga Nahdliyin ke Anies Rashid Baswedan dari Prabowo yang tadinya mendukung Prabowo atau Ganjar itu. Nah, baiklah kawan sekalian, kita coba untuk bacakan yang dimuat berita yang terkait dengan ini dimuat di Oposisi Cerdas ya. Survei opini publik yang dilakukan oleh Politika Research and Consulting (PRC) menunjukkan terjadi fenomena eksodus suara di Jawa Timur dari pemilih Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo kepada Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Survei dengan total responden di Jawa Timur berhasil wawancarai sekitar 1.200 orang dengan respons rate 100%. Nah,
Saudara sekalian, hasilnya deklarasi pasangan Anies ya. Sebelum itu, dengan ya hasilnya meskipun deklarasi pasangan Anies Muhaimin di Hotel Majapahit Surabaya baru dilaksanakan Sabtu 2 September 2023, tingkat keterpilihan atau elektabilitas Anies telah meningkat signifikan di bulan September di kawasan di daerah Jawa Timur. Ini surveinya hanya terbatas di Jawa Timur untuk mengukur respon warga Nahdien terhadap pencawapresan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, yang PKB adalah partai yang mendapatkan dukungan terbesar ya, mendapatkan dukungan besar di Jawa Timur. Bahkan dikatakan ada dari 37 kabupaten kota di Jawa Timur itu 36-nya itu ketua DPR-nya dari PKB. Nah, memang itu basis Nahdien yang terbesar di Indonesia ini di Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat. Kalau di luar Pulau Jawa ya adanya juga di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, apa itu termasuk cukup besar. Termasuk di NTT ya, NTB. Walaupun dengan organisasi berbeda, tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaahnya sama, paham keagamaannya relatif beririsan dengan Nahdlatul Ulama, paham keagamaannya. Praktek kultural keagamaannya. Kemudian dikatakan bahwa ini kalau dilihat di sini bahwa elektabilitas Prabowo Subianto merosot drastis dari 45,5% menjadi 32,3%. Ini juga data ini kita juga saya tidak yakin Prabowo sampai mencapai angka itu tuh, saya juga tidak yakin data ini ya. Walaupun dia sudah merosot ke 32%. Kemudian Ganjar Pranowo dikatakan masih 40%. Nah, juga ini kita juga tidak tahu lembaga survei ini punya afiliasi dan dibiayai oleh siapa. Saya tidak yakin sepenuhnya terhadap ini. Nah, tetapi ya karena inilah kira-kira. Jadi, saudara sekalian, menurut survei ini, Anies dan Muhaimin itu setelah dideklarasikan itu langsung di Jawa Timur itu meningkatkan lonjakan 4,8%. Peningkatan ya dari 14, ketika Anies belum dideklarasikan dengan Caimin, kini menjadi 18, dengan angka ini. Jadi dia diprediksi juga akan terus mengalami kenaikan persentasi. Jadi survei ini juga masih menempatkan Anies di urutan ketiga, tetapi Ganjar langsung naik, Prabowo turun, kemudian Ganjar juga turun sedikit. Anies dan Caimin mulai naik setelah keduanya dipasangkan. Nah, dari sisi logika mungkin benar adanya, tetapi saya dari sisi angka-angka yang mutlak seakan-akan bahwa itu miliknya Prabowo sebelum dipasangkan dan Ganjar. Di satu sisi kita tahu bahwa Jawa Timur itu masyarakatnya sangat religius dan berkultur Nahdlatul Ulama mayoritas. Dan kita tidak lihat ya ada kultur itu ada pada Ganjar maupun pada Prabowo, karena kedua ini sebetulnya dari sisi wawasan keagamaan sangat rendah dibanding misalnya Anies Baswedan dengan praktek keagamaannya, Islamnya itu Islam kultural. Nahdien bisa memimpin tahlilan, bisa baca doa. Sementara kedua ini kan buta sama sekali soal agama, wawasan agamanya sangat rendah sekali antara Prabowo dengan Ganjar. Jadi antara survei, antara fakta Anies dengan masyarakat Jawa Timur termasuk tadi itu kan sangat connected, sementara Prabowo dengan Ganjar ini jauh dari kehidupan agama yang memadai ya. Tapi katanya didukung oleh mayoritas Nahdien. Kan logikanya tidak nyambung ya, survei ini. Karena makanya itu saya katakan bahwa apakah survei-survei yang telah juga berafiliasi, bahkan kita tidak tahu dibiayai oleh siapa, ini fiksi atau fakta. Sekalipun ada pergeseran itu karena memang rasionya memang begitu. Bahkan saya dengar di sumber-sumber dari cerita teman katakan justru jauh melampaui meninggalkan Ganjar dengan Prabowo, tapi ini bagian dari strategi pemenangan, jadi mereka tidak bocorkan, biarin aja orang-orang. Tetapi kalau menurut saya survei yang dilakukan oleh mereka-mereka yang berafiliasi, MSRC yang berafiliasi ke Ganjar ya, kemudian LSI berafiliasi ke Prabowo ya, Indobarometer berafiliasi ke Prabowo,
apalagi yang lain-lainnya ada Prabowo. Tentunya mereka biaya-biayanya bersumber dari situ. Saya malah dengar salah satu sumber bahwa salah satu lembaga survei terkenal itu yang sejak dulu juga berafiliasi ke Prabowo, ya dananya dari orang-orang yang di pemerintahan, ya, salah satu menteri saya kenal tapi tidak usah sebutkan namanya, itu suplai dana terus untuk melakukan survei-survei dan tujuannya adalah untuk menggiring opini dan membesarkan Prabowo maupun di pihak Ganjar juga demikian. MSRG sana itu memang sejak awal sudah menjadi konsultan politiknya Ganjar dan pendukung Ganjar. Jadi bagaimana kita bisa menilai bahwa mereka independen, mereka menyajikan data atau fakta atau hanya sekadar fiksi saja menipu kita, ya. Nah, termasuk ini lembaga survei ini, ya. Saya mendapat informasi juga bahwa sebetulnya di Jawa Timur itu bukan seperti yang mereka kemukakan di survei ini, tetapi memang Anies dan Muhaimin sudah melampaui jauh meninggalkan lawan-lawannya, termasuk juga di tempat-tempat yang lain, Jawa Barat misalnya, Banten, DKI itu sudah sejak kemarin-kemarin. Tetapi terkecuali kalau Jawa Tengah, ya itu masih tertinggal dari Ganjar, dan itu wajar saja. Jadi saudara sekalian, kita menyarankan supaya dibuka juga saya termasuk tidak sependapat dengan beberapa orang yang mengatakan bahwa biarin aja menempatkan Anies di underdog di urutan ketiga itu survei, walaupun kenyataannya yang mereka sembunyikan Anies sudah meninggalkan mereka, Ganjar maupun Prabowo. Kalau fungsi lembaga survei itu adalah upaya untuk menggiring opini, menipu masyarakat bahwa seakan-akan yang kalah jadi menang, yang menang, yang kalah itu dipromosikan sebagai menang dan terus-menerus disuarakan seperti itu, ya bisa-bisa itu menjadi alat untuk curang di dalam pemilu. Oleh karena itu mesti ada counter balik, walaupun sudah dilakukan itu secara terbatas, ya, tetapi data kan tidak dirilis, ya, bahkan bisa mempersoalkan bila perlu mengadu. Ada 1-2 lembaga yang tetap juga harus yang berafiliasi tentunya, dan sedapat mungkin juga mengungkapkan fakta yang sesungguhnya terhadap mengcounter isu-isu yang mereka lontar ataupun hasil survei bayaran yang direkayasa untuk menggiring opini itu. Nah, kawan-kawan sekalian, oleh karena itu kita ingin menutup komentar tentang survei ini yang tadi kita sudah ini sebentar, yaitu pasangan Amin yang itu Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar merupakan sebuah fenomena baru harapan masyarakat Indonesia. Sederhana saja harapan ini disebabkan kekecewaan rakyat yang menginginkan perubahan terhadap kondisi sekarang. Nah, saat ini penguasa bermanifestasi dalam 2 sosok, yaitu Prabowo dan berinvestasi, bukan bermanifestasi, ya, dan Ganjar, sehingga orang melihatnya akan sama saja baik memilih Prabowo maupun Ganjar, sehingga mereka melabuhkan harapan pada Amin telah melihat kualifikasi dan prestasinya yang bagus. Tidak heran jika elektabilitas pasangan ini meningkat pasca deklarasi Pak Capres dan Cawapres Imin. Nah, inilah akhir dari ulasan ini dia berita tentang kenaikan signifikan dan bergerak terus dukungan rakyat Jawa Timur terhadap Anies Rashid Baswedan dan Caimin ini, sebagaimana yang dilansir oleh lembaga survei yang Politika Research and Consulting PRC ini. Nah, demikianlah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, semoga mencerahkan dan informatif. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.